Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Juhariski dengan NIM C1C020171. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul penyusunan anggaran piutang. Pada materi kali ini itu ada 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama definisi dari anggaran piutang, lalu yang kedua ada manfaat dari anggaran piutang, lalu yang ketiga ada jenis-jenis anggaran piutang, lalu yang keempat ada perputaran dan pengelolaan anggaran piutang, yang kelima ada faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, dan yang keenam langkah-langkah menyusun anggaran piutang. Materi yang pertama itu adalah definisi dari anggaran piutang. Anggaran piutang atau reachable budget adalah anggaran yang merencanakan secara rinci mengenai jumlah-jumlah piutang perusahaan beserta perubahannya, yaitu pertambahan piutang, piutang tertagih, dan sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Lalu yang kedua ada manfaat dari anggaran piutang. Secara umum, anggaran piutang itu mempunyai 3 manfaat pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, lalu yang kedua sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, anggaran piutang itu berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas, karena penagihan piutang tersebut merupakan pemasukan kas. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis anggaran piutang. Yang pertama itu ada piutang dagang, yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Lalu yang kedua ada piutang wesel. Piutang wesel ini adalah jenis piutang dengan periode kreditnya lebih dari 60. Piutang ini didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Lalu yang ketiga ada piutang surat berharga. Contohnya itu seperti bilet giro belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Dan yang keempat ada beban dibayar di muka. Itu contohnya seperti sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Lalu selanjutnya itu ada setoran jaminan. Contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Lalu yang keenam ada piutang pajak, seperti angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ada piutang usaha. Jenis piutang ini adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Jenis piutang ini bisa ditagih dalam waktu 30 hingga 60 hari. Lalu selanjutnya adalah perputaran dan pengelolaan anggaran piutang. Perputaran piutang. Periode perputaran piutang ini tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Semakin lama waktu pengembalian piutang, maka semakin lama pula modal kerja tersebut berputar dalam satu periode. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Tingkat perputaran piutang itu dapat dicari dengan rumus tingkat penjualan dibagi rata-rata piutang. Lalu selanjutnya pengelolaan piutang. Dalam perusahaan, piutang perlu dikelola dengan baik, yaitu dengan cara yang pertama, merencanakan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan dalam membayar bunga. Lalu yang kedua, pengendalian piutang. Dalam memberikan piutang itu harus dilakukan dengan ketat atau selektif, baik dalam penyaringan langganan, menentukan resiko, menentukan potongan piutang, menentukan beban administrasi, maupun menentukan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penjualan kredit. Lalu yang ketiga adalah penggunaan risiko. Perusahaan dapat membandingkan tingkat perputaran piutang dari perusahaan tertentu dengan perusahaan lainnya. Hal ini tentunya dapat membantu manajer dalam menentukan kebijakan piutang di perusahaannya. Lalu materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran piutang itu yang pertama, budget penjualan. Semakin besar jumlah penjualan, maka semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan. Demikian pula sebaliknya. Lalu yang kedua ada keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras itu akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi penjualan secara kredit.
sehingga memperbesar piutang perusahaan dan demikian sebaliknya. Lalu yang ketiga ada posisi perusahaan. Jika posisi perusahaan kuat dalam persaingan, maka perusahaan lebih dapat memaksakan penjualan secara tunai, sehingga memperkecil penjualan secara kredit. Sebaliknya, jika posisi perusahaan lemah dan kurang memungkinkan untuk memaksakan penjualan secara tunai, maka perlu memperbesar penjualan secara kredit yang mengakibatkan piutang perusahaan akan semakin lebih besar. Lalu yang keempat adalah syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Jika potongan penjualan ditawarkan perusahaan cukup menarik para calon pembeli, maka itu akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian-pembelian secara tunai yang dapat mengakibatkan piutang perusahaan akan lebih kecil. Lalu yang kelima, kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Penagihan piutang yang lebih aktif itu akan mempercepat pemasukan piutang sehingga memperkecil jumlah sisa piutang. Sebaliknya, jika penagihan piutangnya kurang aktif, itu akan memperlambat pemasukan piutang sehingga jumlah sisa piutangnya akan menumpuk. Lalu yang keenam, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Jika secara periode yang akan datang perusahaan merencanakan akan melakukan penjualan secara kredit terhadap sebagian aktiva tetapnya, itu maka akan memperbesar piutang perusahaan. Pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas itu ada jangka waktu kredit itu diberikan, lalu ada kerajinan dari petugas hutang, mutu dari para debitur yang diperdaya membeli barang dagang kredit, lalu situasi usaha pada umumnya. Lalu materi yang terakhir adalah langkah penyusunan anggaran piutang. Dalam menyusun anggaran piutang itu langkah pertama yaitu adalah menentukan persentase penjualan. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu dan menentukan besarnya penjualan tunai dalam penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan, triwulan, ataupun jangka waktu tertentu. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Langkah ini akan mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Lalu yang ketiga itu menentukan besarnya persentase cadangan piutang tak tertagih. Itu biasanya ditentukan dengan persentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Lalu yang keempat menentukan term of credit. Langkah terakhir yaitu menentukan jangka waktu pelunasan piutang yang saling menguntungkan. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.